Materi katekese mingguan Gereja Betel Tabernakel Krisalom Tulung Agung 26 Oktober 2025. Tema Alkitab. Dalam membaca Alkitab, kita sangat dimudahkan dengan adanya pasal dan ayat yang menjadi alamat bagi suatu kutipan Alkitab. Kita juga tentu menyadari keberadaan judul perikop yang memudahkan kita mengetahui apa inti dari suatu bagian bacaan dalam Alkitab. Perlu diketahui bahwa Alkitab yang kita baca di zaman kita ini sudah didesain untuk lebih mudah dibaca dan dipahami. Semua ayat dan pasal, judul perikop, bahkan tanda baca, semua itu tidak ada dalam naskah asli Alkitab. Lalu seperti apa tulisan naskah asli Alkitab kita? Sejak kapan ada judul perikop, ayat dan pasal? Kita akan mulai membahasnya dalam katekese ini. Dalam naskah asli Perjanjian Lama dan Baru, penulisan semua kitabnya tidak memiliki tanda baca atau spasi atau paragraf. Bahkan untuk Perjanjian Lama yang penulisannya dalam bahasa Ibrani, kitab-kitabnya ditulis tanpa huruf vokal. Hal ini disebabkan oleh budaya bahasa Ibrani yang memang tidak memiliki huruf vokal, jadi semua hurufnya adalah konsonan. Dari sebab itu, tidak sembarang orang bisa membaca kitab tanpa memiliki pengetahuan mendalam tentang cara membacanya. Selain itu, tradisi Yahudi lebih berpegang pada budaya oral. Artinya, kitab itu dihafal dan dibaca melalui ingatan, bukan dengan membaca teks. Untuk dapat membaca sebuah kitab, orang Yahudi harus mendengar dahulu bagaimana kitab itu dibacakan, sehingga setiap isi kitab itu diperdengarkan turun-temurun. Sampai akhirnya bangsa Israel dibuang ke Babel dan bahasa Ibrani mulai tergeser oleh bahasa Aram. Generasi yang lahir dalam masa pembuangan Babel kehilangan kemampuan dalam membaca kitab, sebab bahasa mereka bukan lagi bahasa Ibrani. Beberapa kelompok Rabi Israel berusaha menjaga cara baca kitab dengan menghafal dan meneruskannya pada generasi berikutnya. Seperti kelompok Farisi yang memelihara Taurat lisan. Setelah pembuangan Babel, bangsa Israel masih dapat melestarikan bahasa dan budayanya. Tetapi pada tahun 70 Masehi, bangsa Romawi menghancurkan Bait Allah dan mengusir bangsa Israel dari tanah mereka. Maka terpencarlah bangsa itu dan bahasa Ibrani sudah diambang kepunahan. Sampai pada antara tahun 500 sampai 600 Masehi, muncul kaum Masoret, yaitu kelompok orang Yahudi yang menjaga Taurat lisan. Kaum Masoret inilah yang berusaha melindungi bahasa Ibrani dari kepunahan dan menjaga supaya Taurat tetap dibaca dengan benar. Kaum Masoret mulai membuat dan menambahkan huruf vokal dalam penulisan Taurat sehingga cara baca kitab memiliki standar dan dapat dibaca dengan benar. Kaum Masoret juga menambahkan tanda baca seperti titik dan koma, kemudian menambahkan spasi dan paragraf dalam penulisan kitab. Mereka juga mengelompokkan bacaan-bacaan untuk menentukan porsi baca dan juga mempermudah pembacaan kitab dalam ibadah-ibadah. Dengan adanya kitab tertulis dengan tanda baca yang benar, para penghafal kitab perlahan menghilang dan kaum Masoret mulai punah pada tahun 1200-an Masehi. Pada masa itu belum ada ayat atau pasal. Kaum Masoret hanya melakukan usaha untuk mempertahankan bahasa Ibrani dari kepunahan dan menjaga cara baca kitab yang benar. Setiap usaha, ketelitian, dan kehebatan kaum Masoret ini sangat menginspirasi kaum Kristiani. Setelah adanya Taurat yang ditulis dengan cara baca yang lebih mudah, kitab-kitab terbitan Masoret mulai menjadi standar bagi orang Kristen untuk menerjemahkan Perjanjian Lama. Bahkan metode yang digunakan oleh kaum Masoret
juga diterapkan dan dikembangkan oleh orang Kristen dalam menyusun perjanjian baru yang lebih mudah untuk dibaca. Penulisan perjanjian baru sebenarnya hampir sama dengan penulisan perjanjian lama. Perjanjian baru ditulis tanpa spasi, tanpa paragraf, bahkan tanpa titik atau koma. Lalu bagaimana gereja merubah semua itu hingga menjadi seperti Alkitab yang kita baca sekarang ini? Kita akan melanjutkan pembahasannya pada katekesi mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.